memberikan senyum yang paling oke buat Tuhan ya. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan dan sukacita. Kita mau beribadah kepada Tuhan ya dengan sungguh-sungguh. Karena itu siapkan hati kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa ya di dalam hati. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya. Kita bisa beribadah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak yang dibenarkan oleh Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan cuit, 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 dam, dam, dam. Sukacita sekali ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sungguh kita bersukacita. Yuk, naikkan pujian ini lagi ya. Cuit-cuit dan dan. Membenarkan kita, menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, telah melakukan banyak hal dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus berani menceritakan kepada orang lain pertolongan Tuhan. Ya, kita berani mengatakan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Stop, aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yuk.
suntikan ampun. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Wow, keren banget ya. Kita mau menceritakan apa perbuatan Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada orang lain ya. Yuk, kita akan kembali pujian ini dengan sukacita. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Apa yang Yesus buat bagiku. Apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ya, ceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, adik-adik, Tuhan sangat baik, sangat mengasihi kita, dan kebaikan Tuhan luar biasa. Karena itu, mari kita nyatakan syukur kita dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita dan lewat hati yang bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answered prayer. He answered prayer. He answered prayer. He's so good to me. Ya, Tuhan sangat baik pada kita loh. Cara memperhatikan kita, Dia memelihara kehidupan kita. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Yeay, Tuhan sangat baik ya. Mari adik-adik kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. Banyak sekali pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Kak Maria bisa bertemu dengan anak-anak. Terima kasih ya, kalian semua sudah duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak melihat orang yang sedang mabuk? Iya, orang yang lagi mabuk. Orang mabuk itu kadang kan jalannya sempoyongan, bisa maju mundur, tetapi jalannya nggak lurus gitu anak-anak. Pernah lihat nggak? Kadang-kadang orang mabuk itu ngomongnya juga sembarangan. Mereka bisa ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Apalagi juga mereka bisa tidur sembarangan. Bisa di got, bisa di jalan. Pokoknya di mana aja orang mabuk itu kayak gitu anak-anak. Nah, anak-anak,
di Alkitab, Kamaria pernah loh baca ada seorang wanita lagi. Aduh, seorang wanita. Anak-anak, benar dia disangka lagi mabuk oleh hamba Tuhannya. Karena wanita ini seperti sedang mabuk. Di mana? Di gereja. Gimana sih ceritanya? Benar nih Kak Maria? Iya, benar ada. Yuk, kita dengerin ceritanya yuk. Kisahnya tertulis di dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Di situ dikisahkan ada seorang ibu bernama Hana. Dia menikah dengan Elkana, suaminya. Nah, mereka hidup bahagia. Namun ada satu hal yang membuat Ibu Hana sedih, yaitu sampai saat itu dia belum dikaruniai seorang anak. Oleh sebab itu, kalau dia pergi keluar, dia menjadi sedih. Karena apa? Karena temannya akan mengejek dia. Lihat tuh, orang yang tidak punya anak. Dia sedih sekali. Itulah sebabnya Ibu Hana pergi ke rumah Tuhan. Dia datang ke bait Allah dan dia di sana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, tolong berikan aku seorang anak. Nanti kalau Tuhan sudah beri aku seorang anak, maka aku akan berikan anak itu untuk melayani Tuhan. Nah, Ibu Hana ini berdoanya dengan sungguh-sungguh dan dia sambil menangis, dia menggoyang-goyangkan badannya, dia berbicara tetapi dia tidak mengeluarkan kata-kata karena kata-katanya berasal dari dalam hatinya saja. Nah, saat dia berdoa seperti itu, maka ada Bapak Eli nih, Imam Eli, hamba Tuhan di bait Allah itu. Dia melihat Ibu Hana berdoa, berkata-kata. Ibu Hana seperti berkata-kata, tapi kok nggak keluar suaranya? Maka Bapak Eli pikir dia sedang mabuk. Dia menegur Ibu Hana, "Halo, kenapa kamu mabuk pagi-pagi begini?" Lalu Ibu Hana bilang, tidak Bapak, saya tidak mabuk, tapi hati saya sangat sedih karena saya tidak punya anak. Saya minta pada Tuhan supaya Tuhan beri anak, dan saya berjanji kalau Tuhan beri, saya akan berikan anak ini kepada Tuhan kembali untuk melayani Tuhan. Lalu Imam Eli mengerti kesedihan hati Ibu Hana, dan dia bilang, "Anakku, Tuhan pasti akan mendengarkan doamu." Wah, Ibu Hana merasa tentram sekali hatinya, dan dia tadinya mukanya muram sedih, sekarang mukanya langsung berseri-seri, bersinar-sinar karena dia percaya Tuhan akan mengabulkan doanya. Dan benar anak-anak. Maka beberapa waktu kemudian Hana pun mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Samuel. Nah, Samuel ini dia besarkan, dia tumbuh menjadi anak yang Ibu Hana ajarkan untuk mengenal Tuhan. Anak, meskipun Samuel semakin lama semakin besar dan dia sangat manis sikapnya, tetapi Hana tidak lupa akan janjinya kepada Tuhan. Hana sayang kepada Samuel, tapi Hana tahu dia harus memberikan Samuel kepada Tuhan. Jadi Hana membawa Samuel ke bait Allah dan dia mempertemukannya dengan Imam Eli. Dia berkata kepada Imam Eli, "Bapak, masih ingatkah Bapak seorang wanita yang Bapak pikir mabuk, tapi dia sedang berdoa meminta anak?" Bapak Eli masih ingat kejadian itu. Lalu Ibu Hana bilang, "Inilah anak yang dikasih oleh Tuhan kepada saya, dan saya mau menepati janji saya. Saya mau memberikan anak ini untuk melayani Tuhan." Nah, anak-anak,
melayani Tuhan. Nah, anak-anak, Kak Maria percaya, Kak Maria yakin bahwa anak-anak sangat senang ya dengan Ibu Hana yang baik ini. Ibu Hana sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Ibu Hana sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Apa yang dimintakan kepada Tuhan, Ibu Hana sudah mendapatkannya. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi Ibu Hana menceritakan kembali kepada Imam Eli tentang pertolongan Tuhan dan dia menepati janjinya. Anak-anak, apakah anak-anak juga pernah merasakan pertolongan Tuhan? Sama seperti Ibu Hana pernah merasakan pertolongan Tuhan. Tetapi tidak harus tentang memiliki anak aja ya. Anak-anak bisa saja kalian merasakan pertolongan Tuhan ketika kalian sakit, kalian berdoa minta kesembuhan pada Tuhan, Tuhan memberikannya kepada kalian. Atau Tuhan memberikan matahari untuk kita nikmati, ya, oksigen yang bisa kita hirup ya. Kalau di alam ini bebas mau menghirup oksigen ketika kita sehat. Tapi ketika kita sakit, bukankah oksigen itu mahal sekali di rumah sakit? Karena itu anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita, memeliharakan kita, dan baiknya kita menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang kita temui. Dan salah satu bentuk kita menceritakan pertolongan Tuhan adalah kita juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah ada ayat firman Tuhan yang menyuruh kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan? Ada, anak-anak. Yuk kita buka bersama-sama dari Mazmur 118 ayat 17b. Nah, ini akan menjadi ayat hafalan bagi kita semua ya. Mazmur 118 ayat 17b. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Maria baca sekali lagi ya. Mazmur 118 ayat 17b. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan ini mendorong kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Dan biarlah melalui cerita-cerita itu nama Tuhan dimuliakan dan kita menjadi anak yang memuliakan Tuhan juga. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengalami kebaikan Tuhan dan juga menceritakannya kepada orang lain. Opit ngapain? Opit lagi berdoa. Berdoanya kayak Ibu Hana ya? Iya, kenapa? Berat sekali ya pergumulan Ibu Hana ya. Berat pergumulannya, betul. Dia menyampaikan pergumulannya, masalahnya kepada Tuhan. Iya, betul sekali. Sampai dikira seperti orang mabuk sama Imam Eli. Tadi Opit kayak orang mabuk ya? Tapi yang penting ya, Pit ya, kita melihat bagaimana Allah menolong. Iya, betul. Allah menolong, itu yang penting. Dan sesudahnya Ibu Hananya ngapain, Pit? Ayo ngapain? Masa tanya Opit anak? Ibu Hana berani menceritakan pertolongan Tuhan. Iya, itu tadi. Harus berani menceritakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Iya. Nah, ketika Ibu Hana disalahpahami oleh Imam Eli, nah ketika Tuhan mengabulkan permohonannya, kepada Imam Eli itu Ibu Hana bicara tuh. Betul. Pertolongan Tuhan. Iya, dia menceritakan pertolongan Tuhan. Gitu. Keren ya. Opit berani nggak menceritakan pertolongan Tuhan? Berani dong. Ona juga. Ona mau berani tapi juga rendah hati. Iya, berani dan rendah hati. Betul. Ya, teman-teman Ya. kita mau rendah hati ya semua ya. Iya,
ambil hati ya semua ya. Dan berani menceritakan Pertolongan Tuhan. Betul sekali. Harus berani. Bersaksi. Pada siapa, Pit? Kepada siapapun. 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 Mulai dari rumah. Dari rumah. Dan pada Ceritakan. seorang. Iya. Oke. Gak harus ketemu kan, Pit? Yui. Masih kok, Pit? Oke. Iya. Iya. Lewat HP juga bisa. Pokoknya menceritakan Pertolongan Tuhan. Oke. Ya, oke, dadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami menjadi anak yang rendah hati, yang menyadari pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan tolong kami untuk berani menceritakannya. Amin. Adik-adik, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Ya, Tuhan mau kita berani bersaksi, menceritakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, adik-adik, mari kita nyatakan kerinduan kita, tekad kita untuk bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Ya, kita mau bersaksi dan bertekun bersaksi sampai Tuhan datang. Dengan sukacita ya adik-adik. Kita kembali naikkan pujian ini dengan sukacita. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan. Sekali lagi, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun bersaksi sampai Tuhan datang. Amin. Ya, kita mau tutup ibadah kita. Kita naikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, dan memampukan engkau menjadi anak-anak yang berani bersaksi tentang Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.